Baik, selamat pagi teman-teman dan Romo Miki. Sekarang saya akan membahas materi yang saya kerjakan. Dan maka sebelum lebih lanjut kembali, maka saya akan memperkenalkan diri dan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Vincentius Ferreira Pascal Parera, yaitu dari kelas Retorika A, absen 13. Baik, materi yang saya bahas adalah Kitab Tawarik, satu Tawarik. Nanti saya akan membahas mulai dari latar belakang, pembahasan, hingga penutup. Semuanya saya akan jelaskan dengan singkat, yaitu siapa penulis, kapan dan di mana, apa tema yang dipakai, apa tujuan, isi, serta susunannya secara garis besar, kemudian kesimpulan, kesan, dan sumber-sumber. Maka kita akan langsung bahas. Siapakah penulis kitab Satu Tawarik ini? Menurut dari referensi yang saya baca dan juga dari sumber internet mengatakan bahwa kitab ini dituliskan oleh seorang, yaitu namanya Ezra, dan juga bukan dia sendiri yang menulis, dan dibantu oleh para imam dan para ahli Taurat di sana waktu itu. Kemudian kitab ini dituliskan itu dengan jangka waktu kurang lebih 450 sampai 420 sebelum Masehi, dengan tema yang dipakai waktu itu yaitu sejarah penebusan Israel. Dan kemudian penulisan ini dilakukan atau ditulis ketika atau setelah sejarah Deuteronomis, mungkin malah sesudah orang-orang buangan kembali ke Yehuda waktu itu, yang akan nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian tema yang dipakai yaitu yang tadi adalah sejarah penebusan Israel. Kemudian tujuan Tawarik ini ditulis, satu Tawarik ini, kitab Tawarik ini, yaitu untuk menghubungkan kembali orang-orang Yahudi buangan dengan nenek moyang dan sejarah penebusan mereka. Dengan demikian saya menggarisbawahi 3 pokok, yaitu pertama, pentingnya pelestarian warisan kebangsaan dan rohani bagi orang Yahudi. Karena waktu zaman dahulu itu orang Yahudi sangat menghargai dan sangat peduli dengan warisan kebangsaan dari mereka sendiri, yaitu dari warisan rohani. Kemudian yang kedua, pentingnya hukum Taurat, bait suci, dan keimanan dalam hubungan mereka yang terus-menerus dengan Allah, jauh lebih penting dari kesetiaan kepada Raja Surga Duniawi. Ya, itu sangat jelas pastinya, karena mereka adalah umat pilihan Allah dan juga sangat taat dengan hukum Taurat, bait suci, dan keimanannya itu yang menjalin hubungan dengan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu pengharapan ultima Israel dengan janji Allah akan seorang Mesias dari keturunan Daud yang duduk di atas tahta selama-lamanya, yang akan nanti mungkin saya jelaskan pada bagian pembahasan nanti. Baik, kita lanjut ke bagian pembahasan. Jika diruntut secara rinci dari kitab Tawarik, satu Tawarik ini ada bab 1 sampai 29. Maka saya akan bahas satu persatu. Di sini lebih banyak ke daftar silsilah, dari mulai daftar silsilah Adam sampai ke Abraham dan sampai ke Esau, kemudian daftar silsilah keturunan Yehuda, kemudian keturunan Simeon, daftar keturunan Simeon, Lewi, dan Benyamin, kemudian daftar silsilah Saul, dan daftar penduduk Yerusalem sesudah peperangan bangsa Israel di Babel. Dan itu membahas tentang keturunan-keturunan, ya, mulai dari tadi
anak-anaknya. Kalau mau lebih jelasnya silakan langsung buka kitab suci dan di sana akan Anda temukan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu kita bahas bab 10 sampai 29 bagian akhir, yaitu tentang riwayat Daud sampai dilantiknya Raja Salomo. Dan beginilah kisahnya. Isi pasal-pasal ini diawali dengan riwayat kematian Raja Saul sebelumnya, karena raja-raja juga sebelumnya itu juga sudah meninggal setelah itu. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat Daud. Pada akhir pemerintahnya, Raja Daud memberi amanat kepada Salomo anaknya untuk membangun bait Allah bagi umat Israel. Nah, untuk lebih detail lagi, lebih paham lagi, kita melakukan pendalaman. Kemudian, apakah sebabnya Raja Saul dihukum oleh Tuhan, oleh Allah maksudnya? Maka jawaban itu bisa ditemukan pada kitab 1 Tawarik bab 10 ayat 13 sampai 14. Di sana sudah tertulis jelas bahwa dia sudah tidak setia kepada Tuhan dan juga tidak meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga itu yang membuat Tuhan murka dan tidak suka, sehingga akhirnya si Raja Saul ini dihukum dengan cara wafat gitu dan digantikan oleh Raja Daud bin Isai. Yang kemudian hal ini berarti apa bagi kita yang sekarang? Nah, jadi saya buat pertanyaan ini bagi kita para seminaris yang sangat cocok menurut saya. Jelas seminaris itu sangat dituntut yang namanya setia, dan seminaris seharusnya sudah di luar kepala kalau soal yang kata-kata setia ini, karena memang sudah sangat dituntut dan diwajibkan dari sejak awal tes sampai selesai di seminari. Mengapa demikian? Karena memang kita harus dilatih itu dengan setiap hal-hal yang kecil. Nah, dari yang kecil itu apakah kita benar-benar setia atau tidak? Dan itu bisa dipertanyakan, apakah kita atau termasuk saya sendiri apakah setia atau tidak dengan hal-hal kecil. Jika sudah setia, maka dia layak untuk menerima yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti yang dirasakan oleh Raja Daud pastinya. Jika di awal saja sudah tidak setia, maka lanjutannya seperti apa kan? Seperti Raja Saul itu pastinya kan, dia langsung dihukum sama Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah tugas Daud menurut ayat ini? Nah, jadi kita bisa membaca bab 11 ayat 1 sampai 3. Di situ sudah tertera jelas pastinya tugasnya Raja Daud, yaitu engkau harus menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Di situ sudah dijelaskan bahwa Tuhan sendiri berfirman kepada Daud, yaitu supaya menjaga dan menggembalakan dombanya, yaitu Israel yang dikasihi Tuhan. Kemudian apakah amanat pertama Daud kepada Raja Salomo? Itu kita bisa temukan. Pertama-tama kita baca dulu bab 28 ayat 1 sampai 11, kemudian pasti kita akan menemukan dan jawabannya itu pada ayat 9. Di mana dia diberi mandat bahwa kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dan dengan tulus ikhlas dan rela hati. Nah, di situ sudah sangat jelas amanat pertama Daud kepada anaknya. Kenalilah dan beribadahlah kepada Allah. Karena jika tidak, ya nasibnya akan sama seperti Raja Saul tadi. Dia pasti akan tersingkirkan dan tidak layak seperti itu. Kemudian amanat yang kedua. Amanat yang kedua itu terletak pada ayat yang ke-10, di mana Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Di situ sudah jelas di mana Tuhan menyampaikannya kepada Daud dan Daud menyampaikannya lagi kepada anaknya, yaitu Salomo.
mengatakan bahwa mendirikan sebuah rumah, yaitu bukan rumah biasa, pasti rumah yang kudus seperti bait Allah yang digunakan untuk para umat Israel. Nah, dari situ kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Kemudian, bagaimanakah amanat-amanat ini diterapkan dalam hidup saudara atau hidup kita, para seminaris? Menurut saya ini sangat bagus dan sangat cocok ya bagi kita, karena kita di awal itu dituntut untuk menjadi gembala yang baik, gembala sejati. Maka kita harus belajar mulai dari hal-hal yang kecil dulu, seperti menggembalakan diri sendiri. Apakah kita sudah bisa atau tidak? Diri sendiri sudah bisa, maka kedepannya akan lebih mudah. Tetapi kalau diri sendiri saja susah, seperti hal setia tadi, bagaimana kelanjutannya, kan seperti itu. Kita sudah membayangkan dalam diri kita, dan kita bisa merefleksikan masing-masing dan bermawas diri. Kemudian bagian terakhir, bagaimanakah pemerintahan Raja Salomo? Pemerintahan Raja Salomo kita dapat temukan pada bagian bab 29 ayat 20 sampai 25. Di situ sudah sangat tertulis bahwa Salomo diangkat oleh Tuhan, yaitu dengan luar biasanya, dan tidak seperti yang pernah ditemukan pada raja-raja sebelumnya. Termasuk Daud pun belum pernah merasakan hal demikian seperti yang dirasakan Salomo. Mengapa demikian? Karena Salomo ini begitu istimewa. Nah, itu dia, ya kan? Kemudian karena dari situ saya yakin walaupun banyak rintangan, pasti dia pasti bisa. Karena sudah dikaruniai dan sudah diberi berkat seperti itu. Diberi berkat oleh Tuhan yang membuat luar biasa besar di mata seluruh masyarakat orang Israel, sehingga berdampak pada keagungan kerajaannya. Nah, dari situ kan pasti memudahkan si Raja Salomo sendiri dalam pemerintahannya. Baik, masuk ke bagian kesimpulan penutup. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari setelah membaca satu kitab ini ya, kitab Tawarik Wae, bukan semuanya. Jadi kesimpulannya, keberhasilan hanya diperoleh apabila berada di pihak Allah. Kemudian Allah tidak segan untuk melimpahkan berkat-berkatnya pada orang yang percaya dan tulus hati, seperti tadi yang Raja Daud menyampaikan kepada calonnya raja, yaitu Raja Salomo. Kemudian pertolongan yang sejati hanya pada Allah yang adalah sumber kekuasaan. Kemudian kesan saya dari membaca mulai dari awal, yaitu bab pertama, ayat pertama sampai akhir, saya menemukan ayat yang mengesankan, yaitu terdapat pada bab 16 ayat 14. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Saya suka ayat ini karena memang Tuhan memang segala-galanya bagi saya, dan juga bagi Tuhan tuh saya tidak duakan, ya di nomor satukan. Ketika Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menciptakan seluruh bumi dan segala isinya, termasuk saya dan teman-teman sekalian. Dan maka ketika ada hambanya yang buat Tuhan murka, siapapun itu hukumannya sama dan tidak pandang bulu. Kemudian sumber-sumber yang saya ambil yaitu dari buku 1 dan dari sumber-sumber internet ada 2. Jadi itu. Dan sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.